حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita mana alamatnya? Baik, qala Syekhul Islam rahimahullahu taala. Oh, sekarang masuk syarahnya ya. Berarti kita masuk mana? Walaisat hadil ayah mu'aridatan, ini kah? Iya, dan bukanlah ayat ini sebagai penentang li hadis yang Iyad bin Himar al-Mujashi'i. Hadis Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulullahu ta'ala khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan para hambaku itu dalam keadaan mereka lurus. Wa fi riwayah muslimin, yaitu sebagai orang-orang muslim. Dan ini menunjukkan dengan dalil-dalil yang banyak, yang namanya Hanif adalah muslim, hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Faja'talathumus syayatin. Kemudian setan-setan itu yang menyesatkan mereka. Ijtalat yaitu adalah menyesatkan, menipu, menggelincirkan dan sebagainya. Itu makna ijtilat. Makna ijtila, yaitu menjadikan mereka tergelincir kepada kebatilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi. Setan-setan itu kemudian menggelincirkan mereka, menyesatkan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ini tadi Iyad bin Himar, nomor yang ke 2865. Apa sisi pertentangannya menurut sebagian orang sebelum beliau membahas? Yaitu untuk hadis ini bahwasanya setan itulah yang menyesatkan mereka. Sementara ayat-ayat menunjukkan Allah lah yang menyesatkan siapa yang Dia kehendaki untuk disesatkan. Bagaimana cara menjelaskan iskal yang semacam ini? Kata beliau, ayat-ayat itu tidak bertentangan dengan hadis. Fa innallaha khalaqa bani Adama wa fatarahum ala qabulil Islam. Sesungguhnya Allah itu menciptakan anak-anak Adam dan menjadikan mereka itu tercetak. Fatara artinya khalaqa, sebenarnya fatara. Fitrah mereka adalah untuk menerima Islam. Wal maili ilaih, dan condong kepada Islam, duna ghairih, bukan condong kepada kesesatan, bukan condong kepada agama-agama yang lain. Wa tahayyu'i lidzalik, dan Allah Ta'ala telah memfitrahkan manusia itu untuk memiliki kesiapan menerima kebenaran. Makanya dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, seandainya seandainya manusia itu dibiarkan dengan fitrahnya, niscaya dia tidak akan menerima kecuali Islam dan kebenaran. Seandainya fitrahnya itu lurus dan tidak diganggu oleh yang lain, dia tidak akan memilih kecuali sesuatu yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan kebenaran. Karena di dalam jiwanya ada kesiapan untuk menerima itu. Makanya sekian banyak orang-orang kafir itu, walaupun mereka sudah lama kafir, tapi kalau Allah menghendaki untuk membersihkan hati mereka dari kotoran dan mereka, fitrah mereka itu disinari dengan hidayah, mereka akan dengan mudah untuk menerima kebenaran Al-Quran. Maka ada kitab khusus yang membahas masalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan semata-mata membaca Al-Quran, bukan dengan banyaknya nasihat kita, petuah kita, tapi mereka yang tergerak hatinya untuk membaca Al-Quran walaupun terjemah, walaupun dengan bahasa Inggris. Banyak mereka yang kemudian masuk Islam, asalkan terjemah itu terjemah yang benar, bukan diselewengkan. Belum lagi kalau mereka tanya kepada para ulama minta penjelasan, maka itu adalah nurun ala nur, karena bimbingan para ulama adalah cahaya di atas cahaya. Cuma syahidnya di sini adalah fitrah itu kalau dia itu dibuka dan tidak diselubungi, maka dia akan mampu memisahkan antara agama yang benar dan agama yang batil. Taibqal wal isti'dadilah, dan dia itu bersiap-siap untuk menerima cahaya kebenaran tadi. Makanya seperti sebagian sahabat yang disebutkan siapa itu namanya, Aid radhiyallahu anhu di Sahih Muslim itu, sekian lama, sekian puluh tahun beliau adalah sebagai musyrik. Bahkan beliau adalah ahli pengobatan dan sebagainya, tahu masalah sihir, tahu masalah ini dan itu, masalah syair. Tetapi begitu mendengar kalam Rasulullah SAW, langsung beliau masuk ke dalam Islam, mengatakan ini bukan sihir dan ini bukan syair dan ini bukan ucapan
para tukang tenung dan seterusnya. Langsung beliau masuk Islam. Tayyib bil quwwah, dengan kekuatan, bukan dengan terpaksa. Tapi memang jiwanya itu ada kekuatan untuk menerima kebenaran. Lakin la budda lil abdi min ta'limil islami bil fi'il. Tetapi hamba itu secara praktiknya, secara perbuatan memang dia harus mempelajari Islam. Kalau dia diam saja tentunya apa? Mudah untuk ditipu oleh setan. Hawa nafsunya sendiri akan apa? Akan berusaha untuk menyimpangkan dia kepada kesesatan yang sejauh-jauhnya. Tapi memang dia itu harus berusaha menggunakan kekuatan fitrah dia tadi untuk apa? Berbuat mempelajari Islam. Kalau tidak belajar ya akan tersesat. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang hasan, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tapi tanpa sanad, tapi hadisnya adalah hasan. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu dengan cara belajar, fikih itu dengan cara tafaqquh. Memang harus ada upaya. Sebagaimana apa? Allah telah menjadikan sebab datangnya kenyang adalah apa? Kita makan. Sebab datangnya anak adalah apa? Kita menikah dan seterusnya. Semuanya ada sebabnya. Fa innahu qabla ta'lim jahila. Yang betul jahilun ya, karena khabar. Fa innahu qabla ta'lim jahilun la ya'rifu syai'a. Karena orang manusia itu sebelum adanya pengajaran, dia itu bodoh, dia tidak tahu apa-apa. Kama qala subhanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Bahkan apa? Rasulullah makhluk terbaik pun demikian. La tadri ma tadri mal kitabu walal iman. Engkau tidak tahu sebelum ini makung tadri mal kitabu walal iman. Engkau sebelum ini tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu iman. Allah Ta'ala telah berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati dirimu itu tersesat, yaitu sebelum datangnya wahyu. Jelas Rasulullah ya namanya belum dapat wahyu seperti keumuman manusia. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada dirimu. Walaupun tetap ada semacam keistimewaan, Allah Ta'ala menjaga beliau dari sujud kepada patung dan sebagainya di masa jahiliyah itu. Tapi untuk masalah tahu prinsip-prinsip keimanan dan juga praktek syariat, jelas Rasulullah belum tahu sampai datangnya wahyu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ilmu itu harus dengan belajar. Tidak seperti ucapan orang-orang sufi ya, ada ilmu laduni. Tanpa kita belajar pun kalau kita dekat dengan seorang syekh, kita akan dapat ilmu laduni, ilmu transfer katanya, langsung dapat dari Allah Ta'ala dengan barakah syekh tersebut. Ini kesesatan mereka. Bukan ilmu dari Allah, tapi apa? Ini adalah tipuan dari setan yang datang nanti. Tayyib. Qal fa in hadahullahu sabbabalahu man yu'allimuhul Islam. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada sang hamba ini, Allah akan menyiapkan sebab-sebab untuk dia, orang yang akan mengajari kepada dia Islam. Jadi bukan kita jalan-jalan di tengah hutan kemudian tahu-tahu kita langsung paham sholat 5 waktu bagaimana. Tentunya tidak demikian. Tapi Allah menjadikan tanpa kita sengaja, boleh jadi kita jumpa dengan seorang ulama atau kita jumpa dengan saudara yang lain yang telah lama belajar misalkan, kemudian mengajari kita ilmu. Yaitu Allah yang menolong kita untuk mendapatkan hidayah melalui para hambanya dan sebagainya. Sebagaimana yang dialami oleh siapa? Ali bin Asim, syekh dari Imam Ahmad. Ayahnya baik, orang soleh, mengatakan apa? Ini ada uang 3.000 dirham. Jangan engkau pulang ke rumah sampai engkau mendapatkan 3.000 hadis. Itu bukan zaman sekarang, zaman dulu 3.000 hadis itu harus dengan sanadnya. Maka langsung beliau berangkat dengan kawannya. Sampai kawannya kehabisan bekal, maka beliau mengatakan, tidak apa-apa, ini saya punya 3.000 dirham. Engkau dapat 1.500, aku 1.500. Nah, ini memang ini pelajar yang baik, tidak hasad, bahkan apa? Enggak apa, kita kerjasama. Dan memang diberkahi. Ternyata apa? Dengan takdir Allah beliau sakit kalau tidak salah di dalam biografinya itu, sehingga terlambat. Saudaranya ini, temannya ini sudah masuk ke Baghdad kalau tidak salah, kalau bukan Kufah, sama-sama di Irak. Mereka rencananya adalah mau belajar kepada si Hushaim. Kemudian apa? Beliau si Hushaim ya, karena orang ini sakit, si Ali bin Asim, maka apa? Dia terlambat. Sementara temannya ini sudah masuk ke situ dan mendapatkan sekian banyak hadis dari si Hushaim. Kemudian si Ali ini di petang harinya masuk ke kota tersebut dan beliau mendapati di rumah Hushaim itu ada kerumunan. Tanya, ada apa ini? Oh, Syekh Hushaim meninggal. Oh, nangis dia.
sedih. Yang diharapkan ternyata terlambat sebentar aja. Nah, ketika beliau dalam keadaan menangis itu ada seorang tua datang. Kenapa engkau menangis? Nah, dia cerita, ini ayah saya kasih 3.000 dan saya tidak boleh pulang. Sampai saya mendapatkan 3.000 hadis dan saya rencananya mau belajar ke syekh ini, tapi saya terlambat setengah hari saja. Ternyata beliau meninggal. Maka kemudian syekh ini menyatakan, memberikan kabar gembira. Maukah engkau aku tunjukkan kepada orang yang dia itu sudah kenal si Husaim sebelum si Husaim itu menikah. Maksudnya sudah sejak lama. Ini syekh ini sudah tua dan dia punya ilmu banyak. Oh, saya tahu, saya maulah. Kemudian diajak ke rumahnya, kemudian dikasih hadis banyak. Maksudnya syekh ini dia adalah apa? Adalah guru dari si Husaim tadi. Sudah kenal Husaim sebelum Husaim menikah bahkan. Ilmu hadisnya banyak. Dikasih hadis sekian lama. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kalau Allah menghendaki hidayah, Allah akan menjadikan orang ini akan jumpa dengan siapa yang akan menjadi sebab sampainya ilmu. Dan kisah semacam ini banyak. Orang-orang yang tanpa sengaja jumpa dengan seorang syekh yang besar atau seorang pengajar yang bagus dan sebagainya. Baik, qal fasara mahdiya bil fi'il. Maka jadilah orang ini mendapatkan petunjuk dengan perbuatan. Ba'da an kana mahdiyan bil quwwah. Setelah sebelumnya dia itu mendapatkan petunjuk dengan kekuatan. Maksudnya apa? Dia fitrahnya adalah cinta kepada kebenaran, ingin mengikuti ilmu. Itu dari sisi apa? Kekuatan hati. Sekarang prakteknya adalah dia harus belajar. Nah, kemudian akhirnya dia mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk dengan fi'il. Wa in khadzalah, kalau Allah menelantarkan dia, naudzubillah, Allah tidak ingin memberikan dia hidayah, qayyadalahu man yughayyiru lahu fitratah. Allah akan mengaitkan pada dia, menjadikan dia itu terkait dengan suatu makhluk, boleh jadi dia manusia, boleh jadi dia itu jin dan sebagainya, yang akan merubah fitrah dia itu. Maka dari sekedar baris ini saja kita harus banyak bersyukur. Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari sekian banyak kesesatan. Berapa banyak orang yang kufur di dunia ini, berjuta-juta orang kufur. Kita selamat alhamdulillah masuk Islam. Dan berapa banyak orang muslim yang tidak tahu jalan-jalan keimanan yang benar. Alhamdulillah kita selamat dari itu. Kemudian apa? Allah Ta'ala membimbing kita untuk masuk ke masalah yang berikutnya, yaitu salafiyah. Berapa banyak orang yang dia itu mukmin tetapi dia tidak paham akidah salafiyah, terancam untuk masuk neraka bersama 72 kelompok yang lain. Tapi Allah Ta'ala menyelamatkan kita, Allah memilih kita. Kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan kita ke yang berikutnya lagi. Kita bukan sekedar jadi awamus salafiyin, tapi kita memiliki ilmu yang banyak dengan karunia Allah. Dan juga ada semangat untuk beramal dan cinta sunnah dan seterusnya. Ini semua adalah pertolongan dari Allah. Berapa banyak faktor-faktor yang mengancam kita di perjalanan hidup kita, terus Allah Ta'ala menyelamatkan kita masuk kepada fase yang berikutnya dan berikutnya. Kalau seorang anak kecil saja dia masuk ke istilahnya apa, dia main game, dia sukses di tingkat ini, berikutnya oh gembira sekali, berikutnya itu baru game saja yang boleh jadi akan membawa dosa. Sementara ini bukan sekedar permainan, ini adalah apa? Perkara yang boleh jadi di belakang ini imma surga imma neraka. Maka harusnya kita betul-betul bersyukur dengan syukur yang besar. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, dengan itu hendaknya mereka bersyukur, dengan itu hendaknya mereka bergembira. Kegembiraan yang paling layak untuk digembirakan adalah masalah ini, yaitu kita mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah melebihi makhluk-makhluk yang lain. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu lebih baik daripada apa saja yang mereka kumpulkan. Kata ulama salaf, ay minaz zahabi wal fiddah. Walaupun mereka mengumpulkan emas dan perak, maka ini lebih bagus lagi daripada itu. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.